kita sudah menyadari bahwa kita orang yang sudah dibenarkan oleh Kristus, di dalam Kristus, dan kita menikmati status sebagai anak-anak Allah. Dan dalam penantian kita seharusnya dan sewajarnya hidup dipenuhi Roh Kudus, menghasilkan buah. Pada waktu kedatangan Kristus, maka kita akan didapati setia, menaati Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali, atau yang terakhir kali, di dalam sejarah manusia ini, maka itulah yang disebut dengan akhir zaman. Itulah yang disebut dengan akhir zaman. Nah, bagaimana kita memahaminya? Memang ada isu yang mengatakan bahwa Tuhan sendiri tidak tahu kapan. Ya, memang Tuhan tidak menyatakannya dalam keadaannya sebagai manusia, ia tidak menyatakan kapan. Tetapi juga saat yang sama, ia menjelaskan tanda-tandanya. Dan pastilah Tuhan segera datang. Pada waktu Tuhan datang, maka 3 peristiwa ini terjadi. Yang pertama adalah kebangkitan, di mana setiap orang yang sudah meninggal akan dibangkitkan, artinya diberikan tubuh yang baru. Jasmani tubuh itu, materi, menyatu kembali dengan roh, dan kemudian dapat dilihat, disaksikan, seperti bagaimana adanya kita manusia. Itulah kebangkitan tubuh. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, khususnya 1 Korintus pasal 15, itu dijelaskan sedemikian lengkap dan kompleks. Pada waktu kebangkitan, kita mengetahui bahwa ada tahapan. Tahapan pertama adalah orang percaya, tahapan kedua adalah orang yang tidak percaya. Bukan berarti beda hari atau beda masa atau era. Sama, waktunya sama, tetapi secara kronologis, misalnya kalau kita mau analogikan, seperti Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6. Pada saat yang sama kan diciptakan ada 2 jenis manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Mana lebih dulu? Ya laki-laki. Mana lebih belakangan? Perempuan. Tetapi keduanya diciptakan pada hari ke-6. Nah, itu adalah hal yang penting yang berkaitan dengan yang namanya kebangkitan. Jadi kebangkitan tubuh. Jadi roh-roh orang yang sudah meninggal, mulai dari zaman Adam, sampai dengan akhir zaman, itu akan menerima kembali tubuh. Nah, tubuh itu ada 2 jenis atau 2 kategori. Yang pertama, tubuh kemuliaan bagi orang percaya. Yang kedua, tubuh binasa yang hina bagi orang yang tidak percaya. Sama-sama punya tubuh, tapi yang satu mulia, yang satu hina. Yang satu kekal untuk menikmati sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan. Yang satu untuk mengalami hukuman di api neraka yang disediakan Tuhan bagi orang-orang jahat di sepanjang zaman. Itu hal yang pertama setelah dibangkitkan. Tetapi ada juga orang-orang yang masih hidup pada waktu kedatangan Kristus. Seperti apa Kristus datang? Seperti waktu ia naik, berarti secara mata jasmani dapat dilihat, diketahui. Jadi seperti orang yang turun. Bagaimana itu? Tentu kita tidak tahu kalau kita tidak ada di sana. Disaksikan oleh banyak orang. Nah, orang-orang yang masih hidup pada zaman itu, sesaat itu akan diubah. Diubah tubuh yang sekarang dikenakan pada jiwanya, kemudian diubah seperti Henokh, Nabi Elia, dan juga seperti Musa. Itu dapat kita lihat dalam transfigurasi yang ada pada Matius pasal 17, ketika Tuhan berbicara dengan Nabi Elia dan Nabi Musa, sebelum menuju Yerusalem untuk menyelesaikan misi Bapa di atas kayu salib untuk Kristus. Nah, pada saat itu terjadi kebangkitan. Jadi miliaran orang berdiri di hadapan Tuhan, bangkit semuanya. Bagaimana hiruk pikuknya dan situasi pada waktu itu kita tidak pernah bisa membayangkan. Sulit, dan kita tidak tahu apakah itu adalah sebuah fenomena yang dapat kita bandingkan dengan
sebuah kerumunan yang luar biasa banyaknya di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap benua negara atau tempat, ataukah memang ada satu tempat yang begitu luas sehingga manusia akan ada di sana semua? Itu tidak dijelaskan di dalam Alkitab. Banyak pertanyaan yang tidak dijelaskan di dalam Alkitab yang nanti jawabannya ada di akhir zaman. Nah, pada waktu itu, yang kedua terjadi adalah penghakiman. Penghakiman terakhir, final just. Penghakiman terakhir di mana Bapa telah menyerahkan penghakiman itu kepada anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Penghakiman itu memiliki dua aspek. Aspek pertama adalah menyatakan orang-orang percaya dibenarkan secara final sempurna, mendapatkan kehidupan yang sepantasnya diterima. Jadi sebuah proklamasi yang terjadi dari sang hakim, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah penyataan Tuhan mengenai penghukuman terhadap orang-orang jahat. Yang sebelumnya memang sudah ditetapkan penghukuman final untuk iblis dan roh-roh jahat yang mengikutinya. Sekarang untuk manusia yang berdosa, siapapun dari suku, etnis, bangsa, agama manapun, kalau ia bukan orang pilihan, bukan orang yang ditebus Kristus, bukan orang yang percaya, dia untuk selama-lamanya dinyatakan dihukum, disediakan tempat penghukuman. Nah, ini bicara penghakiman. Di atas takhta keadilan Tuhan dinyatakan penghakiman itu. Ada isu yang berkaitan dengan itu. Apakah orang-orang yang akan menerima penghakiman itu akan musnah lenyap? Ada beberapa teolog mengatakan, ya, orang-orang yang jahat itu akan musnah lenyap seperti ciptaan non-pribadi. Apa itu ciptaan non-pribadi? Materi, hewan, tumbuhan, itu ciptaan non-pribadi. Jadi akan lenyap. Tapi kita tidak mendapati dasar pemikirannya. Maka kita setuju bahwa yang dihukum kekal itu ada untuk selamanya di dalam kengerian seperti yang dialami oleh orang kaya yang berada di dasar tempat penghukuman. Seperti yang dijelaskan Tuhan Yesus, ada Lazarus yang di pangkuan Abraham, dan ada orang kaya yang berada di dalam penghukuman. Nah, itu adalah hal yang terjadi pada bagian tersebut. Nah, jadi penghakiman itu sesungguhnya hanya menunjukkan proklamasi. Proklamasi artinya announcement, pengumuman final. Inilah anakku yang kukasihi, inilah hamba-hambaku yang setia, inilah orang-orang yang kuselamatkan. Masuklah ke dalam tempat yang kusediakan. Menikmati perjamuan bersama Tuhan. Tetapi sekaligus yang sama, dinyatakan bahwa inilah orang-orang jahat yang selama hidupnya dengan inisiatif sendiri melawan Tuhan. Salah satu kejahatan yang paling besar yang betul-betul nyata adalah menolak keselamatan yang dikaruniakan Bapa di dalam Kristus. Tidak percaya kepada Kristus. Disingkirkan. Ada banyak pengajaran Tuhan Yesus untuk orang-orang seperti ini. Dalam khotbah Tuhan Yesus dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, ada di antara orang-orang jahat itu ternyata quote and quote mengaku beragama Kristen. Bahkan bukan hanya beragama Kristen mengakunya, dia mengakunya adalah orang-orang yang memiliki kekuatan, otoritas kuasa untuk mengadakan mujizat, nubuat, mengusir setan. Di antara orang-orang jahat itu. Maka Tuhan katakan di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, "Nyalah hai pembuat kejahatan." Padahal mereka beragama Kristen bahkan memanfaatkan nama Kristus untuk mujizat, nubuat, dan untuk mengusir setan. Tetapi Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau, artinya tidak ada relasi kita secara personal. Memang engkau, hai para pembuat kejahatan, memanfaatkan kuasaku, namaku, untuk mengusir setan, bernubuat, mengadakan mujizat. Tapi sesungguhnya, engkau bukan orang yang taat. Nah, ini di hari penghakiman. Jadi di hari penghakiman, jelas sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga, di hari penghakiman juga diberikan satu penjelasan yang sangat jelas, yaitu mengenai hidup di langit dan bumi yang baru yang disediakan Tuhan. Nah, langit bumi yang baru, ada beberapa pendapat. Misalnya, Martin Luther di dalam pemikirannya
mengatakan langit dan bumi yang baru, bumi yang sekarang kita tempati ini akan lenyap habis, dibakar dengan api dari surga, seperti kota Sodom Gomora. Habis, digulung, dilenyapkan. Lalu Tuhan ciptakan bumi yang baru. Itu pendapatnya. Tetapi kalau kita baca surat Petrus, khususnya 1 Petrus atau 2 Petrus berkaitan dengan hari Tuhan, maka kita menemukan ada keberlanjutan bumi yang sekarang kita tempati. Bumi yang sekarang kita tempati sudah ada paling tidak 2 periode pembaharuan. Dari Adam ke Nuh. Adam ke Nuh di bumi yang sama, tetapi pada zaman Nuh, semua isi bumi dihabiskan dengan penghukuman Tuhan, dengan air bah. Nah, mulailah hidup yang baru. Bumi yang sama, lalu nanti sampai akhir zaman, ini akan dimusnahkan memang, seperti yang sudah dinyatakan Tuhan, dengan api. Dengan api, habis semuanya, lalu ditumbuhkan lagi hidup yang baru. Di bumi yang sama, jadi ada keberlanjutan, tetapi juga ada ketidakberlanjutan. Nah, ini di langit dan bumi yang baru. Nah, di langit dan bumi yang baru, nanti turunlah dari sorga, dari tempat takhta Allah, kota Yerusalem. Jadi sentralnya kota Yerusalem itu di mana? Di bumi yang baru. Jangan bayangkan kota Yerusalem itu seperti sekarang, yang ada di negara Israel. Tidak diberitahu kepada kita di mana nanti kota Yerusalem yang baru ini. Yang pasti sentral dari seluruh kehidupan di bumi. Ada kota namanya kota Yerusalem. Dan bumi yang baru penuh dengan segala kelimpahan, kemegahan, keagungan Tuhan. Dan di kota yang turun dari surga, yaitu kota Yerusalem itu, disitulah takhta anak domba Allah. Bapa, Anak, Roh Kudus bertakhta. Dan kita akan berjumpa muka dengan Kristus dalam keadaannya sebagai manusia. Karena Bapa, Anak, Roh Kudus dalam keadaan yang ilahi tentu tidak bisa kita lihat secara fisik, secara indrawi kita. Walaupun kita punya tubuh yang sudah sempurna. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam konteks Alkitab, maka kita mengetahui bahwa nanti kita mendapatkan satu kehidupan, tubuh, dan langit, bumi yang baru. Dan kota Yerusalem yang baru. Semuanya new, semuanya baru. Di sana apa yang terjadi? Orang-orang percaya yang sudah menjalani hidup di bumi sekarang ini, dalam keadaan sekarang ini, tentunya setiap apa yang kita kerjakan diapresiasi oleh Tuhan. Ada yang dikaruniakan upahmu besar di surga, kata Tuhan. Dalam Mazmur, dalam surat-surat. Bahkan Paulus di dalam suratnya kepada Timotius, pasal yang kedua, 2 Timotius ya, dalam surat 2 Timotius, pasal yang ketiga kalau tidak salah, di sana dijelaskan bahwa orang-orang percaya yang secara khusus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Stefanus, nah itu artinya mahkota kemuliaan. Akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Dengan demikian, maka kita akan menikmati hidup di bumi dan langit yang baru. Apa yang kita lakukan di sana? Yang kita lakukan tidak lebih seperti yang kita lakukan saat ini, bahkan melampaui itu. Apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah kita pecap, kita bisa rasa, itu disediakan di sana. Bahkan digambarkan bahwa tempat kita berpijak di kota itu ada emas. Jadi semua hal-hal yang mulia di sana. Yang najis, yang cemar, yang hina, yang rapuh itu ada di dunia penghukuman. Di manakah itu? Apakah di bumi itu, di bumi ini, apakah berbeda dengan kita, buminya, tempat penghukuman? Alkitab tidak secara langsung memberi penjelasan kepada kita. Yang pasti, orang-orang jahat itu berada di dalam dunia yang begitu menakutkan dan mengerikan. Penyesalan yang tidak bisa mengalami perubahan. Nah, ada isu yang menegaskan ini, bahwa ada agama-agama tertentu, kepercayaan-kepercayaan tertentu dari 4.000 agama dan kepercayaan yang memberikan penjelasan seperti ini, bahwa kalau ada orang-orang yang beragama A atau B atau C atau D dan seterusnya, mereka menganggap kalau mereka beragama itu, tetapi untuk sementara mereka ada di api neraka. Nanti kalau penghukumannya mungkin ribuan tahun, mungkin jutaan tahun sudah selesai, mereka akan masuk ke surga.
ajaran itu hanya meninabobokan, membius saja. Artinya, toh tetap juga masuk surga, ngapain kita hidup susah-susah di dunia ini? Sehingga mereka punya suatu konsep yang sangat keliru dengan pengajaran itu. Selama saya masih hidup di bumi ini, ya sudah, nikmati saja hidup ini. Toh saya sudah memilih agama ini, saya sudah percaya dengan agama ini, kepercayaan ini, dan saya bebas sesuka hati saya. Toh nanti kalau saya masuk neraka, itu kan hanya berapa ribu tahun gitu. Ada juga yang mendoakan saya, ada juga jasa orang-orang baik, itu akan mengurangi, jadi mengurangi penghukuman. Mesti diketahui dan mesti dipahami oleh kita orang Kristen, orang percaya bahwa tidak ada pengurangan penghukuman bagi orang jahat di api neraka, tidak ada. Itu selamanya ada di sana. Selamanya di sana, itu seibarat kalau kita mau analogikan, orang yang sudah divonis hukuman seumur hidup, tidak bisa keluar lagi dari penjara itu. Dan tidak ada lagi banding, dan tidak ada lagi grasi diberikan, tidak ada. Selamanya. Kengerian yang selama-lamanya di sana. Bagaimana kita menggambarkan kengerian itu? Seperti yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus, bahwa ada kertak gigi dan ada ulat yang berada di dalam tempat itu. Ada api yang begitu panas dan ada ulat yang bisa bertahan di tempat yang panas, ulat yang menjijikan, mungkin lebih menjijikan daripada belatung pembusukan, tetapi juga ada kertak gigi, kegeraman, kekesalan, kemarahan yang sangat menakutkan, itu di tempat penghukuman. Tapi di tempat langit dan bumi yang baru, di mana orang-orang percaya ada di sana, ada sukacita. Apa yang dikerjakan di sana? Kalau di sini tadi kegeraman, kengerian, menakutkan, dan sangat tidak terbayangkan. Lebih daripada kamp konsentrasi. Lebih daripada kamp konsentrasi yang dilakukan oleh orang-orang jahat sepanjang sejarah manusia. Lebih daripada penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang jahat kepada orang Kristen. Dihukum di sana. Tapi kita di sana bersukacita mengerjakan apa? Mengerjakan pengelolaan di bumi ini. Bumi ini penuh dengan kegembiraan. Kita bekerja, beternakkah, bertanikah, menjadi orang-orang. Tapi tidak ada apa di sana? Tidak ada kawin mengawinkan. Jadi di langit dan bumi yang baru tidak ada lagi pernikahan, perkawinan, tidak ada lagi. Sudah cukup jumlah orang yang ada di langit dan bumi yang baru. Sudah cukup, tidak ditambah. Tidak ada lagi penciptaan lagi di sana. Penciptaan manusia. Kalau sekarang masih ada. Ya. Dan itu terjadi. Dan itu yang kita bisa nikmati. Lalu selain itu, apakah kita bisa mengenal satu dengan yang lain? Ya, mungkin wajah kita agak mirip, mungkin kita punya wajah berbeda. Yang pasti Rudi Silitonga adalah Rudi Silitonga di tempat di langit dan bumi yang baru. Bedanya, tubuhnya penuh dengan kemuliaan dari Tuhan. Sama seperti kalian semua saudara-saudara di dalam Kristus. Nah, di sana sama. Kecuali saya nggak bertemu di antara kalian di sana. Pasti kita akan, kalau orang percaya pasti kita akan bertemu. Kita akan berbicara dengan Tuhan, kita akan berbicara dengan para nabi, kita akan berbicara dengan para rasul, dengan orang-orang Kristen sepanjang zaman. Tidak habis-habisnya kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang yang percaya. Mungkin hari ini saya akan berbicara dengan Paulus. Besok saya akan bicara dengan Petrus. Besok saya akan bicara dengan Timotius. Besok saya akan bicara dengan Nabi Elia. Besok saya akan berbicara dengan Raja Daud. Berinteraksi dengan penuh dengan kegembiraan. Enggak ada satupun hal-hal jahat lagi, niat jahat lagi tidak ada. Bapak Agustinus mengatakan di sana, di langit dan bumi yang baru, tidak ada lagi keinginan kita untuk berdosa. Bahkan tidak lagi ada orang yang bisa berdosa lagi di sana. Semuanya sempurna kemanusiaan kita. Nah, bagaimana kita bisa mempunyai orientasi di sini dan di sana? Already di dalam pengajaran Alkitab sudah already, not yet karena memang belum sampai. Tapi kita punya arah ke sana, punya arah kepada langit dan bumi yang baru. Karena itu Paulus pernah berkata, kesusahan sekarang itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Nggak akan ada semulia-mulianya orang di dalam dunia ini, apapun itu namanya mulia, itu tidak ada bandingnya di sana. Di sana itu, kalau mulianya di sini seperti setitik, di sana itu luar biasa tidak tergambarkan. Nah, kira-kira begitu gambarannya. Nah, itu yang bisa saya mau sampaikan kepada kita semua, bagaimana kita melanjutkan hidup
yang sekarang di bumi yang baru. Bagaimana apa yang kita tabur sekarang itu kita tuai di sini dan nanti. Apa yang kita kelola di sini, kita akan lanjutkan di sana. Dan di sana lebih kreatif, lebih inovatif. Kalau di sini konteks zaman ini Society 5.0, di sana mungkin sudah tidak lagi dihitung O-nya atau 5-nya, tapi sudah perfect, sempurna. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Kalau 5.0 saja kita sudah merasa wow gitu ya, sudah merasa wah keren banget nih ya, sudah ada orang yang bisa berbicara tanpa perlu kehadirannya, hologramnya sudah tampil di rumah misalnya kan. Bahkan sudah ada yang mencoba menjadikan dirinya sebagai robot dan sebagainya teknologi kan. Tapi di sana melampaui itu. Saya yakin sepenuhnya apa yang tidak mungkin Tuhan berikan, yang kita tidak pernah lihat, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah kita kecap, kita nikmati. Apa yang paling enak di sana? Di sana itu tidak ada apa-apanya. Apa yang paling hebat di sini? Di sana itu tidak ada apa-apanya. Jadi kalau kita tidak betul-betul punya kemantapan itu, sayang sekali. Semua yang kita pelajari, Alkitab yang disediakan Tuhan menjadi tuntunan kita, itu tidak kita peroleh. Baiklah, semua sudah saya jelaskan mengenai hal-hal penting berkaitan dengan kedatangan Kristus yang kedua kali.